Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji yaitu Bapak Insinyur M. Bayak Ginting dan Bapak William, dan dosen pembimbing satu kami yakni Bapak Robin Hot Gultom, serta dosen pembimbing saya yakni Miss Naca Prangirangim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Perkenalkan, saya Alvin Junius dengan NIM 20711 0465 dengan tugas akhir yang berjudul pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, jumlah uang beredar terhadap indeks harga saham gabungan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Baiklah, yang pertama akan saya bahas bab 1 dimulai dari latar belakang. Pada era globalisasi yang bertumbuh ini juga menjadi salah satu alasan perekonomian ikut bertumbuh. Pertumbuhan nilai kehidupan masyarakat, pola hidup, pola pikir, perilaku yang memiliki harapan kesejahteraan membaik adalah akibat dari pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pengetahuan tentang berinvestasi pada masyarakat juga semakin baik. Pada penelitian ini, saya mengambil objek perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dengan meneliti apakah inflasi hingga suku bunga, perubahan kurs, dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap IHSG. Fenomena dalam penelitian saya ini adalah berdasarkan data yang saya dapat dari website Bank Indonesia, bahwa pada era globalisasi sekarang pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga masyarakat lebih ingin berinvestasi dan untuk perusahaan ingin menambahkan tambahan sumber modal untuk kegiatan operasional demi menciptakan kestabilan siklus bisnis. Pergerakan indeks harga saham gabungan dipengaruhi oleh kemampuan penawaran dan permintaan saham serta faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan jumlah uang beredar. Kemudian rumusan masalah yang saya jabarkan adalah secara parsial. Yang pertama, apakah inflasi memiliki pengaruh terhadap IHSG pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap IHSG pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, perubahan kurs memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apakah jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, secara simultan, apakah inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, Bapak Ibu, kami akan menjelaskan ruang lingkup dari penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yang mana variabel bebas saya adalah inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan jumlah uang beredar. Kemudian variabel terikat dari penelitian saya adalah indeks harga saham gabungan. Subjek penelitian saya adalah perusahaan sektor teknologi. Selanjutnya, objek penelitian saya adalah Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2018 sampai 2022. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian adalah satu, untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap indeks IHSG pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap IHSG pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh perubahan kurs terhadap IHSG pada perusahaan
sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap IHSG pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan jumlah uang beredar terhadap IHSG pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan mempraktekkan teori yang dipelajari terutama dalam bidang pasar modal dan menambah wawasan mengenai pengaruh variabel terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan. Manfaat praktis bagi para investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih baik setelah mereka mengetahui informasi mengenai berbagai faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa menjadi bahan masukan, referensi, dan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengambil topik IHSG. Bagi manajemen perusahaan agar bisa mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi variabel makroekonomi yang mempengaruhi harga saham perusahaannya. Bab 2. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu kerangka konseptual. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang telah dijelaskan, inilah kerangka konseptual dari penelitian kami, yakni meneliti pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, jumlah uang beredar terhadap indeks harga saham gabungan. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif. Objek saya adalah perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2018 sampai 2022. Populasi yang saya gunakan adalah sebanyak 37 perusahaan. Teknik sampling yang saya gunakan adalah non-probability sampling dengan metode pengambilan sampel ada exhaustive sampling atau sampling jenuh. Sampel saya sebanyak 89 perusahaan. Adapun metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah dengan menggunakan data-data yang berada di website Bank Indonesia dan website IDX. Selanjutnya adalah metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, pengujian asumsi klasik. Dalam pengujian asumsi klasik terdiri dari 4 tahapan, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi. Kemudian yang ketiga adalah uji analisis regresi linear berganda. Yang keempat adalah uji hipotesis yang menggunakan metode IBM SPSS statistik digunakan dengan software SPSS 25 dengan uji signifikasi simultan atau uji F dan uji signifikasi parsial atau uji T. Kemudian yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Selanjutnya adalah hasil penelitian saya. Dimulai dari hasil penelitian analisis statistik deskriptif. Pada variabel X1 atau inflasi memiliki nilai minimum 1,68, maksimum 5,51, nilai rata-rata 3,4107, nilai standar deviasi 1,70. Pada variabel suku bunga memiliki nilai minimum 0,04, nilai maksimum 0,06, nilai rata-rata sebesar 0,0463, nilai standar deviasi sebesar 0,00983. Pada variabel perubahan kurs, nilai minimum sebesar 13.901, pada nilai maksimum 15.592, pada nilai rata-rata 14.738,73. Nilai standar deviasi 687,853. Pada variabel jumlah uang beredar, nilai minimum sebesar 5.760.46.200. Pada nilai maksimum sebesar 8.528.22.310. Pada nilai rata-rata sebesar
766.897.496,02. Nilai standar deviasi sebesar 9.391.5. Pada nilai standar deviasi jumlah uang beredar sebesar 93.91.080,5117. Pada variabel IHSG nilai minimum sebesar 5.461,06. Pada nilai maksimum sebesar 6.850,62. Nilai rata-rata sebesar 6.504,55. Nilai standar deviasi sebesar 409,03934. Pada hasil penelitian uji asumsi klasik, uji normalitas, grafik histogram dan sebelum sesudah transformasi data. Berikut adalah uji asumsi klasik, uji normalitas, grafik normal probability plot sebelum dan sesudah transformasi data. Berikut adalah tabel uji asumsi klasik, uji normalitas, uji Kolmogorov-Smirnov sebelum dan sesudah transformasi data. Pada tabel sebelum transformasi data, nilai signifikasi sebesar 0,00, yang artinya bahwa data tidak distribusi normal, sehingga data yang digunakan ditransformasikan dengan menggunakan rumus SQRT. Sehingga setelah transformasi data, nilai signifikasi sebesar 0,200, yang artinya data terdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas, grafik scatter plot sebelum dan sesudah transformasi data. Berikut adalah uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas, uji Gleiser sebelum dan sesudah transformasi data. Pada tabel uji heteroskedastisitas setelah transformasi data, nilai signifikasi setiap variabel lebih dari 0,05, yang artinya variabel data yang diuji tidak terjadi homogenitas atau terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil penelitian uji asumsi klasik, uji multikolinearitas sebelum dan sesudah transformasi data. Pada tabel uji asumsi klasik, uji multikolinearitas setelah transformasi data, nilai collinearity tolerance lebih dari 0,100 dan nilai statistik fit lebih kecil dari 10, yang artinya data yang digunakan terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil penelitian uji asumsi klasik, uji autokolerasi sebelum dan sesudah transformasi data. Pada tabel uji autokolerasi setelah transformasi data dapat disimpulkan bahwa nilai dari Durbin Watson sebesar 1,986. Yang dari tabel Durbin Watson dapat diketahui nilai dari DU sebesar 1,7501 dengan persyaratan DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 kurang DU, atau 1,7501 lebih kecil dari 1986 lebih kecil dari 2,249. Berdasarkan hasil tersebut, maka disimpulkan data yang diuji tidak terjadi autokolerasi. Berikut adalah hasil penelitian hasil analisis regresi linear berganda. Persamaan analisis regresi linear berganda adalah 3,821 sama dengan 0,117 inflasi ditambah 0,131 suku bunga ditambah 0,084 perubahan kurs ditambah 0,099 jumlah uang beredar.
Berikut hasil penelitian uji hipotesis uji signifikasi simultan. Nilai dari F sebesar 100,820. Dapat diketahui bahwa nilai dari F tabel sebesar 2,48 yang artinya nilai F dari data ini yang artinya variabel X1, X2, X3, dan X4 memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Berikut adalah hasil penelitian uji hipotesis uji signifikasi parsial. Setiap variabel memiliki nilai T yang lebih dari 1,66, yang artinya bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap indeks harga saham gabungan. Berikut hasil penelitian uji koefisien determinasi atau R-square. Nilai dari adjusted R-square sebesar 0,706. Dari penjelasan hasil penelitian tadi, maka saya akan menarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama, inflasi berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan diterima. Hipotesis kedua, tingkat suku bunga berpengaruh terhadap IHSG diterima. Hipotesis ketiga, perubahan kurs berpengaruh terhadap IHSG diterima. Hipotesis keempat, jumlah uang beredar berpengaruh terhadap IHSG diterima. Hipotesis kelima, inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, jumlah uang beredar berpengaruh terhadap IHSG diterima. Dari penjelasan hasil penelitian tadi, maka saya akan menarik kesimpulan bahwa variabel inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan jumlah uang beredar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan jumlah uang beredar secara simultan berpengaruh signifikasi terhadap indeks harga saham gabungan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,706, diketahui bahwa inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan jumlah uang beredar dapat menjelaskan keterkaitan dengan indeks harga saham gabungan. Dan yang terakhir, saran yang dapat kami berikan bahwa bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menambah atau mengganti kurs menjadi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti GDP harga minyak dunia agar dapat memperoleh hasil yang lebih bervariatif dan menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan populasi dengan kriteria subsektor yang lain atau memperluas sampel yang digunakan jika bahan penelitian ini dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Bagi investor, perhatikan nilai inflasi sebelum berinvestasi di bursa saham karena inflasi merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG. Bagi manajemen perusahaan dapat meningkatkan kesadaran dalam pengambilan keputusan dikarenakan indikator makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, kurs, jumlah uang beredar secara berkala mempengaruhi IHSG dan dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya dengan judul pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan jumlah uang beredar terhadap indeks harga saham gabungan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Terima kasih Bapak, Ibu, dosen, penguji, dan pembimbing atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya. Terima kasih.